Halo guys, hari ini gue pengen ajak teman-teman untuk coastal walk. Jadi coastal walk ini salah satu kegiatan yang sering banget dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di Sydney. Jadi coastal walk itu adalah salah satu kegiatan untuk kita tuh jalan di pinggiran pesisir pantai untuk berolahraga, menikmati pemandangan, atau hanya sebatas untuk bersantai. Kenapa sih bisa banyak banget coastal walk di Sydney ini? Karena Sydney ini secara letak geografis itu dikelilingi oleh pantai dan teluk. Maka dari itu dibangunlah banyak coastal walk sebagai salah satu kegiatan yang menarik untuk dilakukan di Sydney. Oke, jadi hari ini gue pengen ajak teman-teman untuk jalan di areal namanya Old Cranbourne, kurang lebih 3,3 km. Katanya sini best short walk di Sydney. Gue belum pernah, ini baru pertama kali untuk gue. Katanya sih juga pretty easy. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin jalan-jalan gue hari ini. Oke, sebelum gue jalan, gue pengen ajak teman-teman untuk cari sarapan. Dan hari ini gue mampir ke salah satu restoran yang namanya Shanghai Fried Dumpling. Mereka menyediakan breakfast ala-ala Chinese restaurant gitu ya. Kayak ada dumpling. Tapi yang menarik dan yang gue suka, mereka punya susu kacang. Ini gue beli di harga $3. Susu kacang ala Indonesia. Jadi di sini juga banyak ya jual susu kacang, tapi nggak tahu kenapa gue tetap suka susu kacang ala-ala kampung yang ada di Indo gitu. Oke, sekarang kita udah ada di ferry station. Di areal Circular Quay, kita akan naik ferry dari Wharf ini, side A, untuk mulai track walk-nya dari Cranbourne Point. Seperti yang tadi gue bilang, Sydney itu banyak dikelilingi oleh pelabuhan dan sungai. Jadi kalau kita mau ke daerah-daerah tertentu, salah satunya ke daerah Old Cranbourne ini, kita harus naik ferry. Sebenarnya kita bisa naik yang namanya bus, tapi nggak tahu kenapa gue selalu suka banget naik ferry karena kayak bisa menikmati pemandangan Sydney di atas kapal gitu. Harga untuk naik ferry ini cenderung lebih mahal. Kalau lagi nggak peak hour tuh kurang lebih di harga $5.13. Dari pelabuhan ferry ini juga kita bisa lihat pemandangan yang sangat cantik, Harbour Bridge, dan di sebelah kanannya ada Opera House. Cuaca hari ini juga sangat bagus, sangat cerah untuk gue jalan-jalan. Sambil nunggu, gue mau cerita sedikit. Ferry di Transport New South Wales ini yang ada di Sydney ini ada beberapa tipe. Ada yang kapasitasnya 400, ada yang kapasitasnya bisa sampai 1000. Wah, ini sih mengagetkan banget. Tadinya kapal kita tuh ada di side A, terus tiba-tiba dipindahin ke side B. Untung gue baca. Kalau enggak gue udah nyasar ke tempat lain. Kalau di ferry ini lo bisa milih lo mau duduk di dalam atau duduk di luar. Nah, gue itu kalau naik ferry suka banget duduk di luar untuk menikmati pemandangannya Sydney di atas laut. Ini tuh terminal kalau ada cruise yang datang ke daerah Sydney. Jadi di daerah situ tuh suka banyak cruise-cruise besar yang bertengger. Dari kapal kita bisa lihat view Harbour Bridge. Bahkan kalau teman-teman lihat dari atas Harbour Bridge tuh ada yang manjat, jadi bisa hiking naik ke Harbour Bridge gitu. Sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada Opera House tuh. Sesinik itu guys Sydney kalau di atas kapal. Kita udah sampai guys di pelabuhannya Cranbourne Point. Jadi kita akan jalan dari Cranbourne Point menuju Old Cranbourne dan berakhir di Mosman Bay. Pas sampai Cranbourne Point kita langsung disambut sama view sebagus ini. Banyak banget tuh orang yang ikutan juga untuk melakukan coastal walk ini karena memang hari ini udaranya lagi bagus banget, gak terlalu panas dan cerah juga. Oke guys, kita udah sampai di stop yang pertama yaitu Lighthouse. Nggak seberapa jauh dari Cranbourne Point, kurang lebih 5-10 menit walk. Jadi ini tuh Lighthouse atau dengan yang kita kenal dengan nama mercusuar sebagai alat navigasi kapal untuk berlayar di seputar pantai. Tuh. View-nya juga bagus banget dari sini. Untuk datang ke sini jalanannya cukup curam, tapi nggak apa-apa sih, ada anak tangganya. Ya, just watch out. Buat teman-teman yang bawa anak-anak juga bisa main di sini. Ada tempat main untuk anak-anaknya juga.
Setelah dari lighthouse tadi, kita akan jalan ke sebuah pathway. Jadi ini pathway-nya udah sangat-sangat rapi ya, sangat-sangat bagus untuk jalan. Dan katanya sih ini tuh kayak areal secret garden gitu. Bisa dilihat ya, pohon-pohonnya bagus, view-nya juga bagus. Dan di sebelah kanan tuh bisa lihat view laut dengan kapal-kapalnya. Dan juga di areal jalanan ini ada rumah-rumah juga guys di sebelah kirinya. Mungkin ini kayak holiday houses gitu kali ya. Jadi dulu ternyata Cremant Point ini mau dijadikan tempat untuk tambang batu bara, tapi ditolak oleh lokal community. Keren juga ya, punya rumah yang view-nya tuh kayak gini. Sampai juga nih kita di Old Cremant. Sebenarnya kita bisa sih naik ferry berhenti di sini, tapi gue lebih memilih mulai jalan dari Cremant Point supaya bisa lihat lighthouse dan lewatin secret garden yang cantik tadi. Ada rumah guys dijual, family home. Ya, siapa yang mau beli? Oke guys, tadi gue udah kasih lihat lighthouse-nya. Terus habis itu kita tadi jalan mengitari secret garden. Nah, sekarang kita lagi jalan ke arah ke pemberhentian yang terakhir, yaitu ke daerah Mosman Bay. Sekarang kita udah ada di area Mosman Bay. Tuh, itu tempat ferinya. Nah, kita akan ke arah sana nih guys. Yang bagus dari Coastal Walk ini, mereka juga nyediain water refill station kalau teman-teman haus. Dan yang di bawah ini tuh adalah water refill station buat pets. Yard-yard yang ada di sini tuh private own ya, dari orang-orang yang tinggal di seputaran sini. Kita udah sampai di Mosman Bay, dan sebelum naik ferry, gue mau beli kopi. Sayang sekali guys, Ona Coffee-nya tutup. Nggak jadi deh cobain kopi di sini. Nah, di sini ada book exchange place nih teman-teman, kayak mini library gitu. Kita bisa ambil bukunya untuk pinjam. Yang gue tangkap dari orang-orang yang tinggal di sini, mereka tuh suka banget yang namanya baca buku. Jadi kalau kalian kemanapun, biasanya setiap kalian jalan, di setiap jalanannya tuh kalian bisa lihat yang namanya street library gitu. Untuk kalian bisa taruh buku kalian kalau kalian udah nggak suka, atau kalian udah nggak mau baca lagi, atau kalian juga bisa pinjam buku secara gratis dari street library itu, kayak yang tadi yang gue tunjukin. Kalau di tengah perjalanan teman-teman lapar, kalian bisa cobain makan di Mosman Rowers itu. Itu salah satu restoran sih yang gue temuin selama perjalanan gue dari Cremant Point ke Mosman Bay. Rating Google-nya cukup bagus di 4,1, terus mereka juga nyediain breakfast, lunch, and dinner. Kayaknya sih cukup enak nih makan di sini. Jadi rumah-rumah yang ada di Coastal Walk kali ini itu merupakan perumahan yang didesain very Aussie dan terinspirasi dari arsitektur di abad tahun ke-20. Bayangin ya, teman-teman tinggal di situ dengan view sebagus ini setiap harinya. Sekian perjalanan Coastal Walk kita hari ini. Jadi tadi kita mulai dari Cremant Point, kita lewatin Old Cremant, dan sekarang kita udah ada di Mosman Bay. Lagi tunggu ferry untuk balik ke daerah Circular Quay. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, tadi track walknya kita itu cukup mudah, cukup seru dengan view yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat beautiful. Udaranya juga sangat-sangat mendukung untuk jalan hari ini. Dan tadi untuk berjalan kurang lebih 3 km itu gue menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Dan gue jalannya juga sangat slow, sangat pelan-pelan, gak terburu-buru, cause I was really enjoying all the views and everything in there. Ferry-nya udah nyampe nih untuk kita balik ke Circular Quay. Dan sekarang gue lagi mau duduk di dalam. Nah, dalamnya tuh kayak gini nih guys, bersih, rapi, dan cukup luas ya, cukup banyak tempat duduk. Sekarang kita udah balik ke Circular Quay, kita udah keluar dari ferry. Dan sekarang gue udah ada di Circular Quay Station untuk balik ke rumah. Segitu aja perjalanan kita hari ini. It was a good walk dengan udara yang bagus, view yang bagus, track walk yang bagus juga. Segitu aja video gue hari ini. Thank you udah ngikutin perjalanan gue hari ini. Sampai berjumpa di video-video gue selanjutnya. Bye!